Adas Pertenunan Astiti niki berdiri tahun 1986. Jadi berawal dari ada tenun sejumlah 5 unit. Kemudian berkembang. Puncak kejayaan dari tenun itu adalah tahun 90-an. Jadi pada saat itu tenun berkembang dengan baik dan pesaing memang masih sedikit. Jadi tahun itu sangat berkembang. Kemudian mengalami kemerosotan itu pada saat krisis ekonomi tahun 1997 itu mulai krisis. Kemudian dengan adanya bom Bali tahun 2002, memuncak lagi bom Bali kedua, krisis tambah krisis begitu. Dan tahun 2006 itu memang seperti mendapat support dari pemerintah, bahwa setelah tenun yang lebih jelas itu batik itu diklaim oleh Malaysia bahwa produknya dia, kemudian pemerintah Indonesia melakukan pengaduan ke PBB, ternyata pemerintah Indonesia menang. Akhirnya saat itu tenun mulai berkembang dan perusahaan-perusahaan mulai bertambah banyak. Pesaing daripada tenun itu berkembang juga. Pesaing utama kita adalah dari Jawa. Kemudian ada juga tenun itu mengalami kesulitan bahan. Itu memang banyak sekali bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pengembangan tenun, termasuk juga kebijaksanaan pemerintah saat ini sebelum pandemi ini, seperti misalnya peraturan gubernur supaya tetap mempergunakan produk lokal. Itu memang sangat membantu penciptaan pasar untuk usaha tenun itu sendiri. Pada saat pandemi ini ada kebijaksanaan dari pemerintah daerah Provinsi Bali. Salah satunya yang baru-baru ini adalah tentang surat edaran gubernur setiap hari Selasa itu supaya mempergunakan kain endek yang asli produk Bali. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali surat edaran gubernur ini, di mana sebelum penggunaan dari SE itu nanti launchingnya tanggal 23, sudah ada beberapa yang memang datang ke sini untuk memesan walaupun tidak berapa banyak. Sebagai pengrajin endek, kami sangat mengharapkan karena pesaing kita sangat banyak, terutama pesaing-pesaing yang memang mempunyai kelebihan gitulah, saya katakan kelebihan. Pertama itu bahan baku dia lebih awal tahu. Kemudian tenaga kerja dia lebih murah. Tentunya harga yang bisa mereka tawarkan itu lebih murah. Jadi harapan kami selaku IKM Tenun adalah supaya betul-betul mempergunakan produk lokal. Itu adalah produk lokal yang betul-betul produk lokal Bali. Itu tidak kain yang didatangkan dari luar daerah. Itulah harapan kami, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk membangkitkan kembali tenun yang ada itu bisa berjalan secara eksis begitu. Di desa kami, Desa Gel-Gel, sebagai sejarah asal mula tenun songket dan ndak yang dulunya hampir 80% masyarakat kami menggeluti bidang pertenunan. Karena situasi dan keadaan seperti sekarang ini, sehingga jauh menurun drastis, kurang lebih sampai 10% yang sekarang masih menggeluti, dan ada 4 sentral yang masih bertahan sampai saat ini sebagai pusat
tenun yang ada di Desa Gelgel, dan salah satunya adalah di tempat yang berada sekarang ini. Nah, mungkin besar harapan kami dengan adanya surat edaran ini, para pengrajin tenun di Desa Gelgel bisa lebih antusias dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Dengan adanya kebijakan Pak Gubernur ini, saya selaku pekerja di pertenunan Asiti ini menjadi menambah kegiatan di tengah-tengah pandemi ini. Ya, dapat dikatakan saya itu selaku pekerja pertenunan ini berterima kasih atas adanya kebijakan seperti ini. Terima kasih pada Bapak Gubernur ya, sudah melakukan kehendaknya supaya bisa laris ya, supaya pesanannya dapat laris juga, supaya lancar ya perusahaan Astiti. Terima kasih. Suksema mantuk Pak Gubernur atas imbauannya telah setiap Selasa memakai kain endak. Semoga dengan adanya imbauan ini pesanan tenun endak semakin meningkat. Sekali lagi suksema. Kami harapkan sekali sahabat teman-teman dari IKM Tenun itu supaya mengapresiasi, betul-betul mengapresiasi gitulah apa maksud daripada SE Gubernur tersebut. Saya kira demikian.